Kelamaan nunggu Arsenal, here we go. Karena baru isu doang, belum resmi diumumkan secara klub nih. Tapi klub yang ini ngumuminnya langsung via cara tradisional tapi dekat dengan warga-warginya. Persib Bandung, selamat datang di Tackle Bebas. Luar biasa. Selamat datang di Pandit Talk. Pandit football. Gue enggak dong. Iya, pekan ketiga. Tapi kan bentar. Iya, nggak apa-apa lah. Masih Tetap ada lah ada. dikit-dikitnya. Ada Di sini dikit. masih Masih apa nih betul ya? Lama sih ya Pandit Lama sih ya. football. Ya, Ada lah ZNS School of dikit-dikitnya. Football itu. Tapi kalau Pandit Football kan gua enggak. Tapi kalau Bandung kita Semua. valid. Valid ngomongin ini ya. Bandung, terus ya gua numpang kuliah sih sebenarnya. Ya, cukup lama lah. 5 tahun lah lo di Bandung. 4 tahun, 5 tahun. Lo skripsi lu Persib Bandung? Iya, iya. Wih, tentang apa? Nah. Tentang, aduh, bahaya. Nggak bisa, bahaya. Oh, gitu. Enggak, judulnya aja, nggak usah isinya. Tipe agresi, udah itu dikit ya. Agresi. Udah dikit ya. Bahaya, udah agresif. Kok Persib Tahu sih? psikologi dari sisi Oke. psikologinya. Oh, tapi nggak terbukti kan? Nggak terbukti. Udah gila. Ini kan cuma riset aja. Riset, membuktikan hipotesa. Ya. Bener kan? Terus kan pakai sampel, namanya sampel mah kan dikit kan. Betul. Dikit dong. wajar. Nggak represent ya, nggak. Sampai ada kesimpulannya apa? Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Terus dibahas. Terus itu kan bisa dicari langsung ya di Google bisa ya? bisa loh. Bisa, ada Google Scholar sekarang buat ngecek Lu skripsi bayar sih teman-teman. skripsinya. Nggak tahu. Ya kali ini gua dan Dita ya bersama yang paham banget lah ini Yoi. Persiban. Ada Aun Rahman yang berapa kali sudah hadir juga bahas Persib, dan ini dia nih sosok yang akhirnya bisa nih jadwalnya nih. Betul sekali. Karena di hari Senin ternyata tidak ada meeting. Biasanya ada ya. Biasanya. Senin biasa meeting. Biasanya padat. Dan juga ada jadwal-jadwal pertandingan lah ya, Ya. karena mengurusi federasi negara. dan Oh, luar. ngeri. Kongo. Ethiopia lebih sih. Ethiopia. Ada Ardi Syufi. Coach Ardi ya. Coach Ardi. Coach ya sih? Coach manggilnya apa? Coach yang nggak coach sih sekarang. Iya. Oh iya. Kang lah sekarang gini. Oh, ya. Karena Kan kita orang Bandung. Persib Orang Bandung. Kang Jerry, Kang Lu kita. Sulawesi lu. Terbalik. Sulawesi, Sumatera lu. Sulawesi lagi. Tapi masih bisa lebih fasih gue berbahasa Sunda dibanding lo. Ya lu lebih lama soalnya. Iya, istri orang Sunda. Oh iya. Lebih Di parah. rumah- di rumah juga ngomong gitu. bahasa Sunda. Oke, tapi sebelum kita ini ya, kita acak-acak ini, kita ambil kira-kira topik bahasannya. Mungkin bahas itu dulu ya, soal tadi yang gue bilang soal Here We Go nih, Ya. Persib Bandung bikin pengumumannya di koran. Ini kenapa tim yang juara malah lebih banyak berbenahnya? Nah, Liverpool, ya kan? Langsung juara langsung beli-beli pemain. Iya. Ini Persib, back to back loh. Bener. Dan Kenapa? caranya nih unik sih gitu ya, Ya. maksudnya belum lakuin. Kalau ngomongin Persib sebetulnya kan ada beberapa faktor yang di step langsung dari Persib sendiri kan bahwa ingin regenerasi gitu, bahwa pemain-pemain yang akhirnya dilepas kan ada total 13 pemain yang dilepas. Kebanyakan itu di atas 35 tahun bahkan. David da Silva walaupun dia striker terbaik di Liga 1 udah 35 tahun. Ciro Alves 36 tahun. Juga ada Iqbal Nevo yang Bonivo. udah senior banget di Indonesia. Ya, dan pemain-pemain lain yang ya kayak di Kuipers itu udah 6 tahun di Persib. Ya. Terus ya kayak walaupun kayak Tyron, Gustavo Franca, Matteo Kocijan itu baru 1 tahun, tapi secara goalsnya adalah ya ingin mengubah entah itu suasana, taktikal, ya dan secara komposisi seluruh tim. Refreshment Gitu. lah ya. Refreshment. Patricio Jimenez juga dijual katanya. Patricio Jimenez. Tapi ini apakah itu karena ya udah back to back, berarti next step-nya memang remajaan squad atau apa? Kenapa nih? Atau Tiba-tiba di Asia? musim ini. Hah? Atau Asia targetnya? Nah, Ini kan sebenarnya kayak kalian kalian. pemain pengalaman loh maksud gue nih. Iya, tapi kan juga di sisi lain, again tadi kata Coach Ardi juga regenerasi gitu. Plus kalau misalnya kita di dunia kerja juga kan, lagi di startup gitu ya, ketika startupnya udah mencapai peak tertentu kan turnover tuh. Ya. Regenerasi, ganti karyawannya gitu, which is ya Iya. wajar. Jadi rasanya baik dari segi sporting maupun dari segi bisnis tuh apa yang dilakukan Persib tuh wajar banget gitu, sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang kayak wah kok dijualin, padahal kan ada anggapan harusnya kan mempertahankan ini. Tapi kalau misalnya Winning team, ya? winning team, jadi kan tadi usia udah pada tua ya harus waktunya recycling lah. Dan kalau misalnya soal
soal bagaimana mereka mengumumkan, justru kan itu jadi penyegaran ya, karena kan kita ngalamin kalau pengumuman pemain kayaknya di Liga 1 tuh kayaknya kayak adu-aduan skill video editor gitu ya. Kayak Di Eropa juga tahu. Ya, di Eropa juga sama, tapi sekarang dari pengumuman yang udah ada gitu, dari koran, di bioskop, di radio, itu kan nge-impress kotanya gitu. Kalau misalnya, gue juga ditweetkan di beberapa hari yang lalu ya, karena kan Bandung, that city speaks Persib gitu, dan itu terrepresentasi dari dengan apa yang mereka lakukan. Yang gue lihat tuh Persib tuh dengan ngelibatin koran, ngelibatin Ardan, itu tuh yang impress, yang menunjukkan ya kalau kita tuh ngewakilin kota di mana kita stay, semangat kotanya, karena kan harus diakui ya Persib tuh bagian dari identitas kota Bandungnya juga. Gitu. Lewat Ardan juga. Ardan juga ada. Oh, program Nightmare katanya. Nightmare buat tim-tim lawan. Oh iya. Itu dia. Bagus juga nyamuinnya coba. Kamis tuh kayaknya, Kamis malam ya. Kamis malam. Ya berarti emang ini ya masuk ke sendi-sendi orang biasa konsumsi gitu kan, koran gitu kan, radio, maksudnya yang sehari-hari bahkan yang nggak ngikutin Persib pun ya jadinya terpapar sama itu kan. Betul sekali. Sebenarnya yang menarik buat gue adalah bagaimana ya selain soal apa tadi menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan media informasinya, ini juga jadi apa ya apresiasi yang tinggi-tingginya buat tim kreatif Persibnya gitu. Bahwa kan sebetulnya semua pemain tuh hampir bisa dibilang udah bocor lah sebetulnya. Semua 10 pemain yang udah diumumkan itu udah paspornya kelihatan. udah dari 2 bulan yang lalu mungkin ya gitu. Apa nomor paspornya ada? Betul gitu. Tetapi dengan cara yang seperti ini pengumumannya itu tetap bisa menjadi buah bibir gitu. Kalau misalnya diumumkannya hanya video editing lewat grafis doang, ya udah mungkin orang Persib merekrut Luciano Guaicocha, ya udah that's it gitu. Titik gitu. Tapi ketika tim kreatifnya punya ide yang cemerlang, menurut saya cemerlang banget gitu ya. Semua warga Jawa Barat tuh udah tahu nih pemain Persib yang baru itu A B C D F G. Sekarang gimana kita caranya untuk tetap mencari apa namanya conversation untuk menarik daya tarik bahkan di seluruh Indonesia gitu ya. Gimana gitu, dan akhirnya keluarlah dari Videotron, koran, radio dan lain-lain gitu. Menurut gua sih ini sesuatu yang out of the box dari tim kreatifnya Persib. Wih, tepuk tangan dulu dong, keren banget. Bahkan mereka menyewa KOL langsung dari Liverpool. Siapa? McAllister. Ngumumin kan. Soalnya sepupunya Lucho. Iya, makanya langsung nyewa KOL spesialis. Rate-nya berapa tuh kalau boleh tahu? SOW-nya itu boleh kalau tim Persib nonton nih, boleh tuh tolong Maka tuh agak terang dikit gitu, cari yang lighting-nya bagus gitu di kamar hotel tuh kayak gitu. Iya, jadi itu yang terjadi, bagaimana bisa mungkin bisa men-trigger juga tim-tim lain ya untuk tim kreatifnya mau ngapain lagi nih kalau bikin pengumuman gitu. Nah, kita langsung aja untuk mengundi seperti kemarin. Mungkin dari Dita gantian ya. Ada apa ini? Tunggu dulu nih. Ada apa ini? Iya benar. Jadi ini adalah bowl. Opinion, ya. Bowl of opinion. Nama baru. Enggak ini. Nama kita masih mikir ya, nama ya yang belum 100% banget. Kalau ada ide-ide nama acara ini boleh terus komentar. Siapa tuh lebih valid. Lebih kreatif. Lebih kreatif seperti timnya Persib. Kalau mau tim kreatifnya Persib juga, kalau mau kasih ide boleh. Boleh. Atau kemasannya mau di gimana juga boleh. Cuma intinya adalah kita akan ngambil topik-topik yang udah di situ. Jadi ada statement, nah nanti kita akan komentarin. Normalnya itu akan pro and cons, tapi kalaupun pro semua atau kon semua juga ntar bisa ada conversation. Ada argumen-argumen atau ada angle-angle apa yang mau dibahas. Oke? Kita akan saling bergantian ya. Kemarin sih cuma bisa 1 putaran karena perdebatannya sengit ya. Kita akan lihat. Ini ada berapa set, Bang? Ini ada cukup banyak ya. Cukup banyak, ada 340. Waduh. Itu bulat-bulatnya kan. Jadi Dita beli setengah kilo. Itu sekarang banyak banget sekarang ternyata. Masih bisa dikit aja. Enggak apa-apa, kita kan baru belajar ya kayak gini. Silakan Dita, topik apa nih yang kita mau bahas? Langsung ya. Yoi. Langsung baca ini. Oke. Pastinya tentang ini ya. Pasir Raja ya. Ini pot berapa nih? Ini pot berapa Wah. Tapi kan di atas. Ibu Siti, callback. Nama pemenang itu ternyata. Ya ini ya. Oke. Persib perlu lebih aktif mengembangkan tim wanita dan akademi putri jika ingin jadi klub modern yang berkelas Asia. Waduh. Ini soal sepak bola
putri. Ya, banyak yang menyuarakan juga ya. Women footy. Dan kebetulan sekarang lagi ada FC Women's Qualifier. Nah, benar. Itu. Jadi terakhir kan 2000 udah ada Piala Pertiwi sebenarnya. Ya, ada. Tapi kalau Liga 1 itu 2019 ya. Betul. Ya, Dan Persib Persib juara. juga juara kan? Dan emang kayaknya sampai sekarang ya Persib yang ini ya. Yang masih ada dan eksis itu timnya ya Persib Putri gitu. Bahkan terakhir di 2024 di akhir tahun ada Piala Pertiwi yang U20 sama senior. Itu Persib Putri yang masuk semifinal yang seniornya dan di U20-nya juara juga. Gitu. Bahkan di tim-tim lain kan bahkan nggak punya timnya tuh, nggak jalan tuh timnya. Jadi pemain-pemain yang ada sekarang pun mungkin pada sempat main di Persib Putri gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin harus level up tim putrinya dari Persib, ya sebetulnya kan sekarang wadahnya masih sedang dibentuk nih. Gitu. Memang wadahnya belum ada, tapi dari Persib sendiri sebetulnya udah lebih maju dibandingkan tim-tim yang lain gitu. Karena secara timnya ada, hampir tiap tahun ikut kompetisi. Bahkan kemarin di bulan April juga ikut Persib Putri itu ikut Piala Pertiwi U14, Iya. U16 gitu. Kategori usianya. Kategori usianya juga berarti beragam ya. Beragam gitu. Jadi U14, U16, tadi U20 juga ada, seniornya juga ada. Ya Persib justru salah satu yang udah maju duluan sebetulnya. Yang lain ada, mungkin tinggal butuh pemantiknya aja sih. Persikabo gitu ya, ada. Kamu di Liga 2. Iya, Persija ya, Persija Putri ada ya. Persija Putri ada. Jadi namanya memang Persib Putri. Persib Putri. Dan Ada kemarin ya, kalau nggak salah Piala Pertiwi itu PSIS ya, kalau nggak salah atau cuma Semarang doang, kayak ada beberapa Jawa Tengah gitu. Biasanya nggak nama klub ya kali ya. Enggak. Enggak, Kayak enggak misalnya di Bekasi itu Raga Negeri. Itu Ya, Raga Raga Negeri, Negeri. Raga Negeri bener. Nero, geng Nero. Tapi kalau misalnya kelengkapan soal Putri ini kan juga sejalan dengan kebutuhan untuk licensing klub AFC gitu. Ketika pengen ada di tahapan tertentu di AFC kan tentu butuh ada tim putrinya yang proper gitu, nggak cuma sekedar ada. Tapi kalau misalnya lihat memang di Jawa Barat environment-nya ada gitu. Bahkan nggak cuma di sepak bola, di futsal putrinya juga jalan. Itu yang mungkin di daerah lain mungkin kesulitan cari pemainnya juga kali ya. Kalau misalnya di Jawa Barat, di Banten, di Jakarta tuh emang ada tuh kompetisinya gitu. Sementara di daerah lain, gue tuh sering kayak lihat ya emang terpaksa si pemain perempuan tuh terpaksa main di tim putra gitu. Kalau di mungkin di Jawa Barat dan termasuk di Persib tuh memang udah ada wadahnya gitu. Kompetisinya ada dan rutin. Ya, kompetisinya ada dan rutin. Ya, tapi kan juga udah dikatakan maksudnya federasi 2026 2027 ya. Kira akan ada itu. Bahkan akan sekarang lagi di develop juga ya, lagi proses dimasak juga. Jadi ya seiring perjalanannya kan bisa tim-tim lain juga bisa menyiapkan selain Persib bahkan ya. Ya mungkin tapi nanti ketika udah ada liganya, ya justru Persib mungkin salah satu tim atau mungkin satu-satunya tim yang udah siap duluan. Karena kan kayak sekarang di Timnas Putri Senior ada Ajeng Handayani itu striker Persib. Terus ada Gadiza juga itu back Persib. Sebelumnya juga ada Ellen Tria dari Persib juga walaupun sekarang nggak kepanggil. Jadi beberapa pemainnya ya ke timnas juga kok gitu. Yang sekarang gitu. Apalagi kalau nanti misalnya udah ada liganya gitu. Ya Persib sekarang secara positioning tuh udah duluan nih dibandingkan tim-tim yang lain. Eis masuk nggak? Eis. Persib Sunda. Sunda pasti ada Eisnya. Lagi jualan opak Mas. Itu. Tapi berarti sebenarnya bukan cuma Persib Putri ya, tapi tim-tim lain juga ya. Ini juga menuju nanti ada liganya. Persis itu punya tim Putri, Arema juga punya. Arema bagus. Berarti udah cukup banyak juga ya. Yang dari memang yang punya liga di Liga 1 dan punya tim putrinya gitu. Betul. Ya karena sekarang kan belum ada liganya, jadi tim-tim lain pun belum menyeriuskan timnya untuk ikut liga atau menyiapkan tim. Gitu. Apakah ini tadi menyambung dari Aun juga jadi license-nya untuk Asia juga sebagai syarat gitu ya? Kalau emang pengen kan berarti harus melengkapi syarat tersebut. Gitu. Iya. Pasti butuh disupport dari klub-klub juga ya, maksudnya. Maksudnya kalau federasi itu memasak supaya ada liganya dan berkesinambungan, tapi tim-tim juga menyiapkan diri tadi ya, seperti yang Ardi bilang bahwa karena talenta banyak sekali kan, banyak sekali gitu. Oke, next. Nggak ada counter ini. Apa itu ya berarti ya. Counternya apa kan kita sepakat? Bagus. Ini argumen bagus. Ada suara apa itu? Oke. Adit. Wah, ini yang ramai nih. Strategi melepas 13 pemain sekaligus dalam satu jendela transfer menunjukkan keberanian manajemen melakukan revolusi, bukan sekadar rotasi.
Nah, Nah, ini yang Wih, wih, sedang revolusi bukan rotasi. revolusi ya. loh. Tadi kita Bahasanya sempat udah revolusi. bahas di depan, tapi mungkin kita elaborasi lebih jauh ya. Nah, tadi gue pengen nanya juga pas Awan bilang juga sama Ari bilang, 13. keputusan itu kebijakan transfer ya berarti ya? Masuk pemain, regenerasi, buang 13. Apakah itu terjadi turning point ya? Karena back to back. Maksudnya oke, this is the moment gitu. Iya. Kan anggap nggak back to, kemarin nggak juara. Gini kan? Nah itu kan juga bisa kita pertanyakan kan? Iya, iya. Apakah karena rasa laparnya hilang, takutnya? Nggak, atau udah checklist? Iya, iya. Atau udah checklist target, oke kita next-nya adalah regenerasi gitu. Iya, iya. Kalau menurut lu gimana? Silakan, Kak Cardi dulu. Kalau menurut gua berat. Kayaknya bukan karena back to back. Kenapa? Karena ada statement dari Adit sebagai Deputi CEO Persib bahwa semua pemain yang direkrut ini yang udah fix 10 pemain ini udah disiapkan bahkan dari bulan November, dari bulan Januari. Yang mana ya Persib walaupun waktu itu udah di papan atas tapi belum tentu juara juga iya, gitu. iya, iya. Tapi dari jauh-jauh itu udah menyiapkan bahwa si ini bakal direkrut, si ini bakal dilepas gitu. Jadi memang secara kerangka tim udah disiapkan dari jauh-jauh hari dan bukan karena Persib juara. Oh ya udah kita udah back to back, kita udah mencapai peaknya ibaratnya prestasi di sepak bola Indonesia akhirnya kita perlu mengubah semua pemain gitu. Enggak sih kayaknya. Jadi emang udah karena kan banyak pemain tadi ya disebut bahwa Ciro Alves udah usianya di atas 35, Iya. DDS, DDS, Victor ya. Bonevo. Dan sekarang sebenarnya masih ada Ahmad Jufrianto tapi udah udah senior tapi masih dibutuhkan di tim gitu. Ya situasi regenerasi itu ada, tapi bukan hanya sekedar regenerasi itu merekrut misalnya pemain umur 20 tahun, 19 tahun gitu yang disiapkan buat jangka panjang, enggak juga gitu. Regenerasi itu adalah ketika Persib memutuskan merekrut pemain yang lebih muda yang bisa bersaing mungkin untuk 2-3 tahun ke depan gitu. Ya umuran 28, 28 makanya pemain yang direkrut sekarang 26, Iya, 28, 30, Iya, iya. 33 bahkan paling tua kalau nggak salah 33. Ya tapi sampai 2 tahun ke depan tuh masih bisa Pakai. ya ada di peak performance-nya dia gitu. Karena kan kalau secara apa ya, kalau di FM kalau baca Wah, di tips, ini, kalau anak tips FM nih. kalau tips di bawahnya tuh ada Iya, iya. pemain misalnya penyerang usia peaknya itu dari 28 sampai 32, 33 gitu. Ya. Gelandang 25 sampai 32 gitu. Nah, pemain-pemain dari sekarang itu adalah ya pemain-pemain yang lagi ada di usia peaknya gitu. Iya. Iya. Atau menuju peak. Atau menuju peak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin DDS, kita ngomongin Ciro, mereka tuh udah ada di atas Udah banget lewat, nih. Iya. Udah tinggal nunggu mereka turun gitu. Hmm. Nah, kalau mungkin salah satu pertimbangannya adalah kalau misalnya mereka 2-3 tahun lagi di Persib gitu ya, walaupun sekarang masih oke gitu. Ya mereka tinggal nunggu momen, ya udah tinggal turunnya aja gitu. Ya dan ya kemarin kayak DDS juga udah beberapa kali cedera, bahkan jarang reguler main di starting 11 gitu. Itu aja jadi pertimbangan juga. Jadi kalau menurut gua sih bukan karena Persib back to back, tapi secara komposisi tim ini udah waktunya buat dilepas. Gitu. Tapi gimana yang lu pakai nih? Kalau Antonico. kalau gua rasa ya back to back iya, terus juga soal squad building juga iya. Kayaknya juga kan udah sering dibahas Coach Ardi juga di beberapa tempat lain juga bahas kalau squad yang kemarin juara back to back kan nggak dibangun semalam Betul. gitu. Iya. Emang dibangun dengan dalam waktu jangka panjang juga. Tapi ASEAN All Star bisa kok dalam semalam menang lawan MU. Karena MU. Karena lawannya MU. Karena lawannya MU. Kalau lawan yang lain mungkin nggak semalam juga. Myanmar ya, golin Myanmar ya. Ada Kakang Rudianto di sana makanya Nah, mungkin. iya, Itu juga salah satu faktornya. Dan jadi juara back to back itu kayak cuman buat kayak oh ya emang harus waktunya juga timingnya pas untuk regenerasi dan Tapi nggak 30 plus semua lepas kan? ya masa gini kita juga harus bicara dari sisi bisnisnya juga gitu. Sisi bisnisnya adalah bagaimana tadi pemain tuh bisa dipakai berapa lama gitu. Ya. Memang secara view lain tuh hal sentimentalnya jadi agak hilang gitu kayak, aduh kan dia udah main di sini, dia udah bawa juara dua kali gitu. Betul. Tapi kan juga di sisi lain nih, klub juga harus mikirin apakah pemainnya bisa jangka panjang dipakainya atau Sustain enggak. lah ya, ini Sustain sustainable-nya. gitu, jadi nggak bisa bicarain lagi soal, wah dia sudah berbakti untuk klub. Emang di era modern kayak sekarang, tuh makin susah tuh buat nyari pemain yang bisa stay lama di waktu yang lama, apalagi di Liga Indonesia gitu. Iya. Kayak nih Kuipers kemarin 6 musim untuk pemain asing tuh itu Iya, amazing iya. sih. Itu amazing Dan kayak tetap di top level gitu tetap ya. di top level, tetap main di satu klub yang sama.
Karena kan juga ya apalagi pemain asing datang ke sini kan buat ya mereka untuk ini ya untuk secara profesional. Iya. Bisa jadi 2 musim terus pindah atau bahkan 1 musim pindah. Ketika Dapat bisa istri pindah. Ya, Pindah warga negara ya, nggak bisa kan? Jadi ya secara bisnis pun sensibel lah, bukan kayak wah kenapa tidak bukan apa ya soal-soal sentimentalnya agak beda view-nya mungkin. Emang ini juga secara bisnis juga dipahami gitu putusannya. Tapi bukan rebuilding juga ya, berarti sebenarnya atau iya? Peremajaan mungkin. Peremajaan. Lebih ke Kan biasanya peremajaan ada sih. tim rebuilding ya udah bener-bener Kalau benar-benar ngebangun. regeneration tuh kan kayak regenerasi berarti dia ya tadi mengganti kayak kata Kang Ardi pemain yang umurnya 19, 20 atau dia mengorbitkan pemain-pemain dari tim Nah, Ya, itu baru Itu regenerasi. regenerasi. Kalau ini Tapi ya ini peremajaan. aja. Karena pemainnya juga pemain Peremajaan. dalam tanda kutip udah jadi juga gitu. Iya, betul. Dan ini bukan sedikit cons ya, tapi lebih ke kalau kita tahu kan kekhawatirannya adalah chemistry pemain. Pasti itu. Pasti. Itu pasti akan tergoncang apakah Persib melepas musim depan karena dengan ya chemistry kita nggak bisa bohong gitu, nggak bisa dibangun tadi sebulan 2 bulan gitu semalam. Ya gue sepakat tuh. Apalagi bisa jadi kayak apakah ya ini musim-musim depan itu bisa dibilang waiting season-nya. Iya. Karena kan Iya. mereka lagi butuh proses nih segala macam. Expect-nya apa sih? Kita Iya. kurangin ekspektasi dong karena Iya. ini emang lagi permajaan gitu, tapi akan mencapai matangnya nanti. Jadi nggak langsung juara lagi, apalagi setelah 2 kali juara. Betul. Kalau rasa lapar mungkin pemain ya, tapi bagi fans, bagi bobotoh, lapar terus, terus. iya, betul. Lapar terus, pengen di top terus gitu Betul. dengan komposisi yang ada. Tapi- Ini sekarang gimana kelihatnya? Takutnya kan kalau menunggu lagi dari 2004 takutnya gitu. Kejauhan gitu caranya. Itu Arsenal. Iya. Iya, itu rebuilding. Nah, makanya kalau gua agak kurang setuju kalau alasan dari regenerasi ini lah setelah back to back. Makanya lebih ke karena ya ini skuad memang udah waktunya waktunya apalagi setelah di kompetisi Asia kita hasilnya jelek gitu. Jadi tetap bisa expect ada di Gila. top level kemarin. Pemain Di musim asing yang depan. direkrut nggak kaleng-kaleng, Iya, bro. itu Iya, makanya. Berarti tetap bisa expect title contender gitu. Nah, kalau menurut gue ya, mungkin di liga nggak akan terlalu. Gue beberapa kali ngomong ya bikin statement kalau musim depan tuh kayaknya kita nggak bisa expect bakal hat trick gitu. Karena itu tadi ya ada faktor chemistry, beberapa pemain baru main di Liga Indonesia gitu. Iya. Ya walaupun main di Liga Asia gitu, tapi ketika di Indonesia ya dengan kualitas yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, cuaca yang Sindar berbeda. seblak, Sindar seblak kan. Menghadapi kultur Dari Persib, Beten. bobotoh. Tuh, Itu jadi sesuatu hal yang different lah. berbeda gitu. Iya. Tapi ketika kita ngomongin kompetisi Asia, nah itu beda cerita. Iya. Gitu. Ketika musim lalu kita Persib cuman menang 1 kali, imbang 2 kali dan kalah 3 kali. Mungkin di situ titik di mana manajemen dan Bojan merasa bahwa pemain-pemain kita ini tuh ternyata nggak Nggak kuat nih main di compete, Asia. belum bisa compete ya. di level itu gitu. Oke, Ciro Alves CDS bisa bersaing di Liga 1 Di tapi liga ngacak-ngacak di ya. level kompetisi Asia ternyata nggak sebegitu Kita juga. cuma gitu. menang sama tim yang kemudian jadi juara Juara. ECL 2-nya. Iya. Iya, Lion makanya- City Sales City itu ya. Ya berarti apakah ini the next level targetnya adalah Asia? Berbicara lebih banyak, melangkah lebih jauh gitu. Iya, menurut Iya, gua itu ya. ya. Fokusnya di Asia ya, Menurut malah gua bukan di fokusnya liga. Asia. Iya. Betul. Karena Menurut di gua. Liga udah nggak punya pembuktian ya di samping dari Bobotoh yang terus lapar. Betul. Masih Iya. akan terus pengen juara Just gitu. ya itu kan targetnya Asia nih. Justru kalau misalnya tripit yang harus dipertanyakan tim-tim lain di Liga 1 ngapain? Nah, Wah, itu Kalau sampai dia. tripit nih gitu. Iya. Yang lain ngapain gitu, Pak? Ya Persib Berarti- udah lepas 13 pemain. ya di 12. mata lu mungkin juga masih tetap bisa compete untuk title. Gue sih lebih Bisa sih. prefer Gua sih bisa. lebih prefer Persib compete di Asia kalau gue. Iya. Ya tapi kita ngomong komposisi lah. Oh. Ya lu lihat nih komposisi musim depan kan tim-tim lain juga berbenah, tapi kan yang kayaknya melakukan gebrakan kayak gini ya Persib gitu. Ini kayak di squad kayak gini lah, anggap misalnya mungkin masih ada 1-2 pemain ya yang Mungkin, akan ini ya, tapi belum tahu. Ya. Nih kayak gini, komposisi sekarang. Kalau gue lebih relax kalau Liga 1, maksudnya Nggak ada pembuktian, nggak butuh ya pembuktian udah lagi. udah gitu. Tapi compete nggak title contender? Compete Masih kok, di masih lah. Secara kualitas lah, kita ngomongin. secara Gak kualitas, usah hasrat, kualitas aja. Kualitas di top up top tuh mungkin possible. Sebenarnya kalau ngomongin kualitas, Persib musim lalu tuh bisa dibilang kurang berkualitas karena kacau banyak banget, pemain bos. cedera. Yang sebelumnya ya. Yang musim kemarin, Maksudnya yang sebelumnya yang lebih kualitas yang lebih baik gitu. enggak lebih lebih bugar. lebih Lebih kurang malah. Lebih kurang. Yang juara pertama, yang yang back kedua. to back, yang back to Yang back. back to back tuh cedera. Cedera Yang sebelumnya gitu. lebih Sebelumnya bugar. lebih ya. baik Ya. kan. Iya, iya. Makanya ketika ngomongin yang sekarang justru malah lebih
kayaknya lebih oke gitu. Lebih bagus tim Kalau ya. ngomongin kualitas ya, kalau ngomongin kualitas gitu. Oke. Makanya Bojan beberapa kali bilang kita tuh juara tuh mungkin ada faktor keberuntungannya juga. katanya. Iya. Atau tim lain kepleset, saling mengalahkan. Atau tim lainnya memang ya secara tim nggak bisa sustain dari awal sampai akhir gitu. Iya. Kalau Persib kan bisa dibilang Persib itu di awal musim itu masih di peringkat 7 lah. Pokoknya 5-7. Begitu di tengah musim udah di 1 aja terus. Sampai 18 Jadi kalau sampai ngomongin sana. hasil tuh bisa dibilang mulus lah. Iya. Nggak ada turunnya di setelah 1 tuh nggak ada turun ke 3, ke 4, ke 5 baru naik lagi gitu. Iya. Dari tengah musim itu mulus, tapi padahal kalau ngomongin kualitas pemain, Dado cedera parah, Iya, DDS cedera, Iya. dan pemain-pemain lain gitu yang Back four ganti-ganti. ya itu tadi gitu, ngaruh juga. banyak cedera yang pemain yang banyak cedera gitu. Makanya kalau ngomongin kualitas pemain, yang sekarang itu Bagus lah. kayaknya lebih Lebih oke top. gitu. Iya. Cuman balik lagi kan sepak bola nggak soal fitness dan individual player quality. Iya benar. Chemistry juga harus Benar, benar. Makanya Persib juara selain emang karena Persibnya bagus, tapi lawan-lawannya saling kepleset. Betul. Kayak Liga Inggris lah. Nah, Different Liverpool bagus, tapi kan yang lain cedera. yang lo bilang lucky pool itu ya? Enggak gila, bukan gua. Nah, enggak follow-followan. Shit. Silakan. Siapa tuh Lucky Pool? Ada. Suka beda dia pendapatnya. Meski performa Persib stabil, klub ini tetap belum optimal dalam menjual merchandise resmi. Padahal potensinya sangat besar. Oke, harus garis bawah merchandise resmi. Resmi. Official, original. Kayaknya itu masalah semua Semua klub. klub di Indonesia sih. Dan Ya. kalau menurut gue memang Persib juga salah satu yang Persib ini seperti Arsenal, tim merchandise. Merchandise. Yang merchandise-nya bagus-bagus. Merchandise-nya bagus-bagus. Tapi yang ada gelarnya, Persib Iya, ada Persib gelarnya. ya bedanya Persib juara, Arsenal kan juara di hati pendukungnya, ya kan? Dan Ini yang ngomong fans MU, lu bayangin dia ngomong fans Gue MU. udah kebayang Kok kalau bisa komentar tuh lu? pasti. Wah, fans Arsenal ngabisin ini orang nih pasti. Seru banget. Yang ngomong fans MU gitu. Peringkat 15 gitu. Tapi Ya, aneh. dalam upaya ngegayat market yang gue lihat ya, maksudnya karena kerjaan gue di bidang itu gitu. Apalagi kayaknya di musim ini tuh di musim ini tuh ada banyak banget kalau misalnya teman-teman ke store-nya Persib tuh ada mulai kayak jaket varsity, terus juga mulai kayak kayak shirtnya baseball gitu. Emang dibuat berarti kan Lebih lifestyle ya? lebih lifestyle, di mana itu kan ngejar pertanda ngejar market yang lebih luas Casual gitu. ya. Yang nggak bola banget pun Nah, casual bisa casual pakai. tuh bisa pakai karena yang salah satu yang gua lihat klub-klub Liga 1 itu untuk casual tuh baru di level kaos tuh. Bikinnya maksudnya ya t-shirt biasa lah gitu. T-shirt biasa terus tulisan nama klubnya gitu atau enggak logo klubnya atau gimana. Ada attempt lain untuk bikin jersey-jerseyan yang bisa dipakai blokor, tapi juga gua masih melihat masih prematur karena kadang si jersey ini kan nggak selalu bisa kita pakai di acara, ya contoh ngedate pakai jersey kan pasangannya pasti kan nanya kayak come on man gitu Kecuali kayak. coba juri ya. Ya gitu. Gue termasuk yang against you pakai jersey ketika ngedate kayak come on, you must be more classy gitu loh. Iya, kayak. benar. Tapi ini Kan saya diprotes juga sama pasangannya pasti kadang-kadang. ya gitu. Kok kamu sih pakai jersey sih? Jujur, Ceweknya pengalaman. dandan. Iya, gitu. Pakai baju meskipun terbaik. nggak tahu harga jersinya tuh jutaan. Nah, bisa jadi jutaan. Bahkan baju casualnya bisa jadi lebih murah daripada Iya. jersinya. Match worn loh ini. Ada tanda tangannya loh. Ini masih bau keringetnya. Salahnya bau keringet, masalahnya nggak dicuci Anda bajunya. So, dengan bagaimana Persib mencoba nge-reach market yang baru itu bagus banget karena itu kan justru yang jarang klub lain lakuin kayak ya harus diakui banyak klub di Indonesia akhirnya jualnya kan biasanya kalau yang buat di selain jersey gitu ya pasti kan kaos. Kalau nggak kaos tracksuit ya jaketnya doang gitu, tracksuit terus jas hujan. Kalau Persib kalau misalnya ke store-nya tuh Topi paling. ya gitu, kalau nggak topi. Kalau misalnya ke store-nya ada banyak banget barang merchandise yang memang kalau kalian pakai ke mall juga ya keren-keren aja gitu. Dan gua berapa kali lihat di mall di Bandung tuh orang-orang pakai itu dan ya masuk gitu. Ya. Kan ngecerminin kotanya kan culture dan fashion banget. Paris Van Java, bro. Jadi ya, Paris Van masuk. Java. Ya. Ya. Ya makanya tadi benar sih ketika ini kan sebenarnya soal nggak hanya di Persib sebetulnya di Ya. seluruh ekosistem Ya. sepak bola Indonesia gitu. Makanya kalau
Termasuk timnas. Termasuk timnas. Itu dia. Timnas itu kan bahkan sekarang ada 4 level untuk jersey-nya kan. Iya benar. Iya. Yang player issue, replika, supporter version, cheers jersey. Cheers itu yang jersey. dijual di Cheers jersey itu yang di retail itu. di retail itu cheers jersey berarti. Itu cheers jersey. Kemarin Yang harganya dari 1,6 paling mahal sampai yang paling murah 169.000 gitu. Iya. Itu karena orang-orang masih beli KW grade super ori. Oh iya. Yang mana itu sama aja KW. Sama aja KW gitu. Iya benar. Walaupun labelnya grade ori Thailand, Filipina, Iya. Kamboja, manapun, ya itu Tetap itu aja udah KW pasti gitu. Ilegal. Itu berarti gitu. menjangkau memang ini ya, Iya. harga-harga yang disesuaikan Betul, aja, tapi makanya- udah pakai original gitu. Ya kan kalau ngomongin daya beli kan sebetulnya ya yang KW itu harganya hampir 500.000 juga kok gitu. Iya, Ya, 250.000, tanggung 300.000 dikit gitu. lagi, iya. Akhirnya ya dibuatlah versi yang sebetulnya terjangkau juga Iya, gitu iya. oleh target audience atau oleh supporter juga gitu. Cuman ya lagi-lagi ini soal kebiasaan Benar-benar. di masyarakat Indonesia juga gitu. Ingin tampil gaya dengan Budget dengan budget yang Iya. Tapi itu ya habit ya. Maksudnya kalau Habit, kalau benar. dibilang edukasi kayaknya udah tahu banget sih orang-orang Kayaknya sebenarnya. orang-orang berbusa juga ngomongin harus Pasti. pakai merchandise resmi gitu. Maksudnya sosialisasi juga gua rasa udah atau Pasti mereka banget. tahu mereka nggak tahu kalau itu salah. Bisa jadi Itu maksudnya nggak ada sosialisasi bahwa itu tuh salah. Bahkan dari dulu nih kalau kita lihat di Siliwangi itu kan jualannya tuh semua nggak ada yang Ya, original ya, ya. gitu. Maksudnya Betul, ya dari situ aja di mana sepak bola adalah tempat rekreasi, gimana anak bapak dibawa oleh anaknya terus dibeliin baju itu ya Betul. melekat sampai dia dewasa gitu. Dan oh ini nggak salah kok, tetap dukung Persib kok, Betul, dukung betul. tim yang kita sayang, tapi ternyata duitnya nggak masuk ke klub. Klub. Gitu. Tapi mungkin nggak sih kayak klub gitu bikin kayak gitu juga si levelnya? Apa karena mereka harganya udah cenderung di bawah jadi rada susah? Maksudnya jadi lebih murah, tapi kualitasnya grade yang kualitasnya nggak lain. sebaik itu, tapi official gitu maksudnya. Itu kan akan lebih. Ya itu salah satu caranya bisa seperti itu gitu. Ya karena tadi secara daya beli itu sebenarnya ada gitu. Cuman Ada, iya. ya mungkin tadi juga benar gitu ketika masih banyak orang yang belum paham gitu bahwa itu tuh sebetulnya ilegal gitu. Itu tuh bukan membeli ya bajakan lah ibaratnya. Iya, iya. Dan mereka tuh belum sadar bahwa ketika dia beli yang palsu itu tuh duitnya nggak nyampe ke klub. Iya. Nah, akhirnya kesulitan juga klubnya. Akhirnya klubnya ya maksudnya pemasukannya segitu-segitu aja gitu. Padahal ya misalnya kalau ada potensi ngomongin gitu. Persib kan potensinya supporternya Wah, yang besar sekali, paling ya. gede Jawa Barat gitu lah. Iya. Jawa Barat. Jadi ya ini mungkin ya masih di habit di masyarakat kita sih. Ini kalau ngomongin Persib ya, ini kita kalau ngomongin klub-klub bola di Indonesia gitu ya, ya Liga 1 deh, nggak usah yang Liga 2, Liga 3. Ya maksudnya yang mungkin bisa bilang secara hype atau apa fanatisme tidak sebesar Persib Bandung Betul. gitu. Ya penghasilan juga pemasukan dari merchandise tuh Betul. ngaruh banget Iya, gitu. betul. Itu kalau bisa secara umum. Ya walaupun di wawancara Pak Teddy dulu pas masih jadi CEO Persib itu pernah bilang pendapatan sebuah klub di Indonesia itu kan paling tinggi itu sebetulnya Tiket. bukan tiketing tapi bukan. sponsorship. Oh. Sponsorship. Pantes banyak Sponsor banyak. banget. Iya. Sponsorship. Kayak Depan Valentino belakang. Rossi kan. Iya. Ya karena tadi secara merchandise-nya tuh belum bisa Belum siap. Iya. ngangkat pendapatan klub gitu. Dan sekarang kalau nyambung lagi ngomongin pendapatan klub ya ada kompetisi Asia sekarang dapat duit juga kan kalau menang. Oh iya benar. Terus ya barulah dari sponsorship ke tiketing, fans engagement dan merchandise gitu. Broadcast. Baru broadcast. Broadcast di kita kayaknya belum. 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 Broadcast itu masih Ke liga. ya masih peringkat ketiga lah kalau ngomongin struktur. Secara ini ya. Belum Secara kayak pendapatan. di Eropa hak siar Betul. tuh ngaruh banget Iya, gitu. iya. Karena belum adil juga kali pembagiannya. Nah, itu Belum- belum secara regulasinya Share-nya. mungkin Ayolah. regulasinya. Ayolah. Tapi kalau Ali kan La Liga juga gitu, maksudnya nggak semua liga misalnya, oh Indonesia mah payah gitu. Maksudnya La Liga juga Barcelona, Madrid, Atletico, abis itu beda. Iya, Betul, Kalau betul. kita ngomongin Gapnya Premier League, masih tinggi iya, ya, gapnya kita masih ngomongin tinggi ya. Premier League mungkin semua dibagi rata 20 tim. Kan kalau di Indonesia semua super big match. Iya. Jadi harus rata. Benar, Jadi harus rata karena semuanya super big match. Super. Pasti ada ininya, Ada ada super apa big ya? match. Tagline-nya tuh Betul. masing-masing gitu. Pertanda Derby apa lah. pertanda tidak semua pertandingan bisa dijual gitu. Iya, derby apa aja, tiba-tiba ada aja tuh. The Clash of apa gitu biasanya. Nah, itu emang terjadi ya kalau di Indonesia. Terus apa next kita ambil ya? Ya. Lo berarti. Yoi. Variasi ya bahasnya ngomongin women football, Ya. ngomongin transfer, itu. ngomongin Bisnis, merchandise, sepak bola. Persib, nah ini. Persib adalah satu-satunya klub di Indonesia yang memiliki keseimbangan antara basis massa fanatik dan brand komersial kuat.
satu-satunya klub Aduh, di Indonesia satu-satunya. yang memiliki keseimbangan basis massa fanatik dan brand komersial kuat. Jadi statement sebenarnya dari mana sebetulnya? Siapa yang berani nulis gini? Siapa yang berani gini? Kalau satu-satunya enggak. Biar aman. Berarti kita cons ya, akhirnya kita cons kayaknya atau Apa? Tunggu. Persib adalah satu-satunya klub di Indonesia yang memiliki keseimbangan antara basis fanatik dan brand komersial yang kuat. Jadi dua-duanya bagus gitu. Ada yang secara komersial bagus, tapi basis fanatiknya kurang gitu. sebenarnya yang berat karena satu-satunya sih. Iya makanya. Maksudnya mungkin Tapi ya ada beberapa yang mungkin merchandise-nya bagus gitu kayak Nggak, sebetulnya ini sih karena kita belum nggak tahu juga misalnya angka Cara klub ngitungnya A, gitu B, loh. C, D itu dalam setahun dapat berapa sih? Kalau ngomongin merchandise, kalau ngomongin revenue. Tapi emang kayak gitu harusnya transparan. Di beberapa klub kayaknya Iya, di Eropa kan dibuka. kadang kayak Deloitte tuh bikin kayak power ranking, value club. Tapi beneran ini serius. training. Tapi itu maksudnya kan berdasarkan ya karena open juga gitu si laporan keuangannya. Di kita kan mungkin belum, padahal sebenarnya memang bener ya. di licensing klub itu again sebenarnya menyertakan itu tuh si laporan keuangan terakhirnya mereka. Cuman kan itu emang tidak publik juga, jadi kita nggak tahu tuh benar kata Coach Ardi. Ya siapa yang punya pemasukan lebih besar, siapa yang ada minusnya kan kita nggak benar-benar tahu. Bisa jadi yang tim yang ngeluarin pemainnya justru ya misal untung ternyata dia tuh gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga, jadinya menerka-nerka oh sponsornya banyak. Kayaknya uangnya banyak juga, padahal bisa jadi ada satu tim yang sponsornya cuma 3 tapi besar-besar gitu. Itu kan nggak tahu juga. Tapi ya emang kalau di bidang itu emang agak nerka-nerka sih. Kita belum se-open itu di kitanya. Karena penebas juga nih pendengar TKL Bebas banyak orang pajak ya kayaknya. Menunggu jawaban pertanyaan ini. Siapa klub selain Persib? Nggak, kalau gue sih lebih menyoroti fanatismenya aja. Oke. Fanatismenya aja. Jadi bukan satu-satunya, tapi gue selalu bilang kalau misalnya ada kesempatan ngomongin Persib, selalu bilang bahwa gue tuh iri sama Persib Bandung gitu. Dimana memang gue yang lahir dan besar di Palembang dengan punya klub yang saat itu juga jadi klub besar gitu, dengan juara Liga Indonesia, terus juga double winner pertama gitu, dan juga hat-trick Copa Ji Samsu gitu. Pamer prestasi nih. Tapi tidak sefanatik itu dengan klub, beda dengan Persib. Persib saat itu waktu zaman Sriwijaya lagi bagus, Persib itu menunggu lama untuk juara loh. Sampai 2014. Iya, tapi ketika gua kuliah di situ, ketika gua hidup di situ, itu ketika Persib main jalanan sepi. Terus juga gua mau cukur rambut, ntar dulu Mas, KDI gitu kan. Tukang cukurnya nonton Persib dulu. Ini kan menunjukkan bahwa ini yang gua bilang, gua iri. Kenapa Sriwijaya Mania tidak seperti Bobotoh gitu, yang benar-benar ngasih bahkan itu menjadi identitas hidupnya gitu, bukan cuman baju tapi udah jadi identitas. Nah ini yang gua selalu garis bawahi, dan gua ngomong kalau ada kesempatan ngomongin Persib soal fanatisme adalah gua selalu iri dengan bagaimana kecintaan Bobotoh, kecintaan warga Jawa Barat terhadap Persib Bandung. Itu sih. Mungkin karena udah lama juga nggak sih? Jadi udah jadi itu identitas. tidak salah. Jadi apalagi dari awal gitu kan, juara Liga pertama ya kalau nggak salah ya. Iya. Maksudnya Sriwijaya juga cenderung lebih baru lah, Iya. apalagi kalau dibandingin sama Persib. Jadi ya fanatismenya belum semengakar itu, apalagi degradasi. Ya, kalau sekarang ya udah lah. Kalau Ya kan masih ngaruh lah. ini kan ngomongin culture juga ya, di mana sebenarnya gini, dari Persib tuh istilahnya kalau misalnya kita bicara tuh Persib tuh nggak cuman bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Persib tuh sejarah sepak bola Indonesia itu sendiri. Oh, ini. Satu pendiri, Iya. back to back. Maksudnya tuh di rentang sejarahnya tuh ada panjang, dan kalau misalnya ini komparasi dengan klub-klub lain gitu ya. Misal Persija tuh ada era tahun 80-90 di Jakarta tuh justru jagoannya adalah Pelita Jaya. Iya. Sementara misal let's say kita ke klub lain lagi, Persis Solo sama PSIM ini yang sama-sama pendiri PSSI gitu ya istilahnya. Persis sama PSIM ada waktunya mereka ada di low division gitu, ada di bawah. Persebaya di Jawa Timur tuh klubnya banyak banget gitu. Jadi harus bagi-bagi dengan yang lain gitu. Plus Persebaya juga mengalami hal-hal nggak mengenakan juga gitu, termasuk dualisme dan lain-lain. Sementara Persib tuh dari tahun 60, kita dari tahun 60 aja lah yang mulai republik kita udah lebih stabil sampai 2025 tuh tidak banyak perubahan dan main di top level terus gitu. Maksudnya mostly main di top level,
Terus juga tidak ada perubahan. Makanya bayangin orang dari tahun 60 sampai 2025, berarti kan kakek, bapak, anak tuh udah mengakar banget. Ya banyak ceritanya lah, banyak yang ngomongin kalau Persib itu warisan dan lain-lain. Itu yang mungkin jadi beda dengan klub lain. Yang jadi beda lagi adalah ketika ada tim baru nih, tim baru tuh ngejarnya market. Ngejarnya market itu yang mungkin jadi salah satu kenapa misal klub baru gitu ya. Kenapa ya kita kok nggak didukung-dukung sama wilayah sini gitu. Padahal kita kan mewakili daerah ini karena ya view dari awalnya ngejar captive market di wilayah itu. Misal let's say bangun klub di Berau gitu ya misalnya ya. Berau. Nah, ngeceknya oh ya penduduk Berau ada 300.000. 300.000-nya harus jadi pendukung tim gua gitu. Ya itu nggak tepat. Sementara Persib itu dibangun jauh lebih fundamental gitu ya, cerita-cerita soal kakeknya nurunin ke bapaknya nurunin ke anaknya, dan itu yang mungkin si span waktu itu tuh belum dipunya klub lain tuh itu span waktu itu. Kalau misalnya Sriwijaya ada di span waktu itu juga mungkin beda lagi juga, karena di span waktu dari tahun itu tuh Persib ngalamin hampir degradasi, kalahan terus, itu juga ngalamin sebenarnya. Cuman karena span waktunya lebih stretch, lebih panjang, Bobotoh udah ngalamin banyak perjalanan gitu ya. Jadi ya udah teruji keloyalannya gitu loh. Pileg tuh 2029 ya? Jangan usah ngomongin Pileg. Ya bukan, maksudnya ya itu. Coba. Saya tahu arahnya. Iya, maksudnya siapa tahu di musim itulah kebangkitan itu muncul ya. Nah ini sebenarnya udah dibahas tadi ya. Kalau di sini udah dibahas. Terakhir ya. Udah dibahas sih kayak ini. Persib berhasil menjadi klub yang tidak hanya dimiliki oleh Kota Bandung, tapi juga di lintas Sunda secara luas. Iya. Ya, di lintas Sunda ya kayaknya. Jawa Barat? Jawa Barat. Ya. Karena ke Sunda tuh Sunda Kelapa. Sunda kan takutnya. Empire. Sunda Empire gitu. Ya, Jawa Barat ya lebih ke Jawa Barat. Walaupun ada PSKC, ada Persikab dulu. Betul. Bahkan dulu ada Bandung United. Terus Bandung Raya gitu ya. PBR. Ya mungkin yang satu-satunya era di mana pendukung Bandung terpisah itu ketika masih Monstrans Bandung Raya itu. Sampai akhirnya Monstrans Bandung Raya bubar gitu. Tapi ya pada akhirnya di Jawa Barat tuh semuanya ya pengen main di Persib gitu. Iya sih. Semua anak tuh pengen main di Persib ya. gitu. Dan ya dengan apalagi dengan sekarang yang Persibnya secara prestasinya lagi bagus, ya itu udah makin Persib. Kalaupun misalnya ada klub tiba-tiba ada klub baru terus beli lisensi atau apapun itu, terus berhome base di Jawa Barat, itu pasti akan susah buat nge-reach untuk mengalahkan yang sama. Dan sekalipun berprestasi ya, maksudnya orang kan pasti tetap aja dukung tim daerahnya nih. Misalnya Tasik, Garut, Persigar atau misalnya PSKC gitu ya. Tapi tetap aja ya Persib juga gitu. Sebenarnya ada gitunya keterwakilannya sih. Pasti sih kalau udah ngomongin liga, kayaknya di seluruh dunia pun udah mewakili kedaerahan sih. Maksudnya ketika lu orang Turin ya lu Juventus atau Torino gitu. Tapi Labib Depok Turin juga katanya. Gua Turin banget kata dia. Palembang Mangkyunian. Mangkyunian. Kan itu warga Manchester. Sebenarnya kan justru jadi pertanyaannya adalah ya, nah Sriwijaya FC kan tuh istilahnya kalau dulu tuh gua tuh punya istilah one team one province gitu. Sulsel, PSM, Papua tuh Persipura gitu. Terus ya Sumsel tuh Sriwijaya gitu. PS Palembang tuh. Justru kan pertanyaannya kemudian kenapa tim ya misal Sumbar Semen Padang gitu kan. Tim-tim lain tuh nggak mendapatkan hal yang sama kayak Persib gitu. Justru kan pertanyaannya di sana kenapa nggak dapat fanatismenya, nggak dapat feel yang sama gitu loh. Padahal kan ada kalau dibilang one team one province tuh ya Persiraja kayak gitu juga gitu. Maksudnya dibanding walaupun di Aceh ada beberapa tim yang lain juga di Sumatera Utara ada beberapa juga. Ya ada beberapa juga, tapi kan tetap PSMS Medan gitu. Ya pertanyaannya kenapa kemudian nggak dapat hal yang sama gitu. Iya. Justru itu provinsi berubah-ubah kali ya. Ya gitu. Itu justru pertanyaannya di sana. Dan di Jawa Timur timnya banyak. Iya. Dan satu level gitu. Karena gitu. kalau di Jawa Barat itu kan ya mau gimana pun Persib udah paling top levelnya gitu. Semua tadi PSKC, Persikab tuh di bawah semua tuh. Tasik Asik FC gimana? Persikotas. Tapi sebenarnya kalau misalnya Persib bisa mewakili Jawa Barat ya, atau provinsi. PSM Makassar kayak mewakili satu Sulawesi nih sekarang situasinya kan sebenarnya.
Ya maksudnya kan Perseman Manado lo nggak maksudnya ngeliat di Liga itu. 1 kan. Liga 1, tapi ya. Maksudnya sekarang ya nggak Tapi sih? juga Sebenarnya nggak tahu, gue pernah kan kayak orang Sulawesi. pernah nanya tuh teman ada gue beberapa bukan orang pasar. Sulawesi itu ya justru nonton Persija, nonton Persib, Wow. nonton Persipura juga karena mereka suka. Jadi Persimin Minahasa nggak kan? dapat poinnya. Tapi benar sebenarnya Persipal Palu. Iya. secara benar Persipal Palu. Persibom Bolan Mongondo. Secara branding tuh padahal bisa bilang bukan Sulsel doang PSM tuh, tapi ya satu Sulawesi. Ya, tapi pada akhirnya mungkin balik lagi bahwa di Jawa Barat ya Persima adalah warisan. Ya Balik lagi. gitu-gitunya. Sementara di daerah lain mungkin nggak semengakar itu. Itu roots-nya itu udah mah roots-nya bagus. Balik lagi ke bagaimana Persib yang soal transfer, messaging-nya juga bagus jadi ya connect. Ya Persipura juga tidak mewakili Jayapura aja, tapi Ya, Papua. Timur bahkan Ya. Maluku orang teman-teman gua dulu Miguel tuh dukung Persipura. Persipura. Itu pas nggak ada Persiwa kali, Perseru. Iya. Miguel ada kiper timnas, bro. Agak terkenal. Temen futsal jadi. kita. Iya. Dia paling jago di kampus. Terakhir kali ya? Boleh gak terakhir? Boleh. Terakhir kali ya? Nih silakan mau siapa? Coach Ardi aja. Yoi. Biar mantap. Biar mantap. Banyak-banyak. Persib lebih baik dari statementnya. Nah, ini menarik nih. Tantangan besar Persib bukan soal prestasi, tapi membangun legasi jangka panjang, akademi, brand global, dan infrastruktur abadi. Abadi. Abadi nggak tuh? Ini abadi. biasa. Perunggu. Bandungan melukmu. Pancasila. Abadi. Ya, karena tadi mungkinnya Persib udah jadi di Indonesia udah jadi klub papan atas sekarang. Udah back to back yang secara achievement mungkin tidak akan bisa diraih oleh tim lain dalam 2 tahun. Berapa bintangnya? 4. 4 ya? Wih. Di jersey baru tuh udah 4 ya nanti ya? Di kantornya 4. Oh, udah. 4. Persek Cikarang mana? Persecik. Meikarta FC. Persikasi. Makasih. Nah, makanya sekarang mungkin tantangannya adalah menjadikan Persib next levelnya apa kan? Ya. Iya. Dan sebetulnya itu udah mulai dilakukan gitu dengan apa namanya GBLA udah mulai dikelola oleh Persib sekarang. Terus dengan misalnya sekarang melakukan membangun skuad dari jauh-jauh hari itu pun udah salah satu langkah yang tidak dilakukan oleh banyak klub gitu. Untuk dengan target-target tertentu gitu. Karena kan biasanya klub nunggu dulu abis musim, bahkan beli pemain dulu baru pelatihnya gitu. Kalau sekarang kan pelatihnya udah ada, minta pelatihnya lu mau siapa yang didatengin, udah langsung tinggal direkrut gitu. Dan ya sekarang Persib udah di under PT PBB dan kemarin udah statement udah mau IPO juga gitu. Jadi secara step by stepnya tuh udah ada di jalur yang benar nih sebetulnya gitu. Nah tinggal kalau misalnya Persib bisa terus berprestasi, nah berprestasi itu kan bukan hanya soal terus juara ya Prestasi sebetulnya. juara ya. Masuk ke kompetisi Asia setiap tahun misalnya. Melangkah jauh. Ada di peringkat 5 terus, dia top 5, bahkan top 2 terus gitu. Latihan udah nggak bingung lagi harus Di mana gitu. Itu. Karena kan itu salah satu tantangan banyak klub di Indonesia gitu ya. Home-nya jelas. Home-nya jelas gitu. Itu tantangan klub juga di Indonesia kan. Dan walaupun sebetulnya jelas. kan sekarang udah ada 17 stadion yang dari pemerintah itu diserahkan ke klub untuk dikelola gitu. Dan itu bisa jadi dalam tanda kutip mengurangi biaya untuk nyewa stadion. Kan itu salah satu pengeluaran klub kan. Dalam 1 tahun harus nyewa misalnya main 17 kali home, itu udah berapa M juga pengeluaran tuh. tersendiri tuh. Nah sekarang tuh udah nggak kayak gitu tuh, udah tinggal ya udah cara mengelolanya gimana nih gitu untuk stadion ini supaya tetap bagus gitu. Tapi sebenarnya tantangan juga loh mengelola stadion kan sebenarnya. Betul. Kayak maksudnya gue sempat waktu itu ke Papua kan, PON Papua gue sebulan di sana kan mereka bikin Lukas NMB. Terus ya pasti ya waktu itu ya sebelum degradasi pasti orang mikir oh Persipura nih. Tapi Persipura sendiri mereka merasa sudah punya Mandala dan mungkin cenderung juga ya secara ya udah biasa lah hotelnya udah jelas di situ, kandangnya jelas di situ, mungkin pengelolaannya juga bisa dibilang lebih ekonomis lah ya, udah pas lah gitu dibanding Lukas NMB ada jarak dan juga emang kapasitasnya dan skalanya beda gitu. Nah itu menjadi challenge juga sebenarnya kan kalau mengelola stadion yang dikasih tadi sebenarnya. Karena kan tidak pernah gampang ya. Bali United itu kan yang salah satu yang paling awal lah untuk mengelola stadionnya sendiri, terus bisa dilihat bagus. Persib juga udah mulai juga di mana kalau misalnya datang ke sana kan udah ada banyak sudut-sudut stadion yang memang bisa bahasa orang branding marketingnya udah banyak aktivasinya Persib lah. Nah, Klub-klub lain pun gue rasa ada beberapa yang melakukan hal yang sama gitu, berusaha mengaktifasikan si stadion mereka. Cuman memang
belum sebagus yang dilakukan Bali sama Persib yang gue lihat gitu. Kayak ya udah stadion gitu. Padahal kan gini, main bola dari ujung Aceh sampai ujung Papua tuh sama, main bola semua. Iya. Apa yang ngebedain gitu? Dan yang kalau gue lihat pribadi sih, ya Persib tuh salah satu yang bisa bikin nonton bolanya jadi beda gitu. Itu yang mereka lakukan. Jadi sama stadion. experience? Experience lah. Oke. Karena yang dijual, tapi ini view gue, karena gue bisa di football bisnis ya, yang dijual tuh bukan pertandingan yang dijual tuh adalah experience-nya justru. Bukan kalau misalnya taktik itu bicara sporting kan. Tapi kalau misalnya yang sayangnya jarang dilihat sama banyak klub di Indonesia tuh yang ya experience nontonnya itu tuh yang kalau di Persib yang gua rasain udah mendapat vibe bobotohnya yang seru gitu. Nontonnya juga dapat experience gitu. Itu yang mungkin jadi PR yang harus juga dipikirkan oleh klub-klub lain di Indonesia. Kalau ngomongin brand nih, gue rasa dari pengalaman gue, kalau klub-klub Arab Saudi gak datengin pemain bintang ya masih bagus klub-klub Liga 1 kayaknya, maksudnya secara brand gitu ya. Secara brand. Sama gak datengin Ronaldo. Ya gitu, kalau mereka gak datengin itu mah kerenan tim gitu. Dan kayaknya kalau bicara Asia Tenggara yang bisa jadi Persib tuh punya potensi gede untuk jadi istilahnya wakilnya Asia Tenggara di Asia ataupun di dunia gitu, selain sama Buriram sama GDT gitu. Buriram. Karena Udah bingung nyanyi. cara terbaiknya bener dari Coach Ardi tampil bagus di Asia, karena selama ini kan tim Indonesia yang kayaknya lumayan oke di Asia baru PSM lah gitu. Dan Persib tuh rekor di Asianya mungkin Persipura. Semifinal. Tapi yang punya dianggapnya punya DNA Asia kan PSM gitu. Kalau Persib istilahnya bisa stabil di Asia, itu juga jadi brand yang bagus banget juga sebenarnya. Nah, mudah-mudahan sebetulnya first step untuk menuju, kan sekarang dapat mengelola nih. Nah, harapannya kedepannya adalah bisa, tahu nih cara mengelola stadion seperti ini, dapat revenue-nya bisa berapa dalam setahun. Goals-nya adalah nanti ya udah bikin stadion sendiri. Nah, itu. Karena experience itu penting ya, gue sepakat juga. Karena nggak usah klub lah, tim nasional bahkan itu kan kadang ya orang tuh bawa keluarganya gitu. Emang experience bukan cuma perkara kita kalau menang lolos Piala Dunia, mungkin yang nonton juga ya udah cuma rekreasi sama keluarganya, mereka cuma menikmati pengen dukung tim Jawa Barat ya, Persib. Mau dukung Indonesia gitu, ibaratnya mereka nggak tahu hitung-hitungannya kalau menang 2-0 kita bisa sebagai peringkat 3, mungkin nggak tahu gitu. Tapi experience-nya itu loh, as a human aja gitu. Kayak Jepang lah ya, kayak Jepang kan ke stadion sekeluarga. Ya piknik lah, jadi piknik. Ini FOMO nggak FOMO ya nggak apa-apa lah. Kayak Sidul kan sekeluarga. Tapi bener, ini cerita gue baru tahu karena kebetulan gue lagi ngelakuin riset untuk salah satu institusi budaya juga. Jadi gue ini interview salah satu sejarawan di Bandung gitu loh. Karena ternyata zaman dulu di Stadion Siliwangi itu emang bukan orang Bandung yang nonton Persibnya, tapi orang dari Tasik, orang dari Bogor, orang dari Cianjur gitu. Dan ketemunya tuh, jadi zaman dulu teman-teman, Perserikatan itu main kalau dihitung cuma 5 kali dalam waktu setahun. Di home-nya. Sisanya latihan. Sisanya ya main di kompetisi internal dan away. Jadi tuh bayangin gue ketemu Jerry hari ini, baru ketemu lagi 2 bulan kemudian gitu. Jadi itu yang jadi ceritanya. Dan itu yang jadi experience-nya juga. Oh, saya ketemu tiba-tiba Jerry yang dari Cianjur gitu. Ternyata punya anak gitu. 2 bulan punya anak. Aneh banget. Ya itu yang mungkin ya experience kayak gitu kan yang sebenarnya dibangun ketika kita nonton bola gitu. Ketemu lagi udah hijrah bisa aja gitu. Nggak tahu kan maksudnya. Nggak mau salaman. Iya, udah. Ya kan murim. Belum ke cowok. Kenapa nggak mau salaman anjir? Iya maksudnya 2 bulan bisa berubah apa sih gitu maksudnya. Ya gitu. Itu kira-kira ya. Karena emang ya ini begitu menarik banget juga, terutama juga teman-teman kita dari Malaysia ya. Ya. Kis sama Faiz dari Astro kemarin sempat ngeliput juga. Pawai ya? Ikut Pawai? Ya, dia ikut juga bikin dokumenter soal itu yang di YouTube-nya Astro ya. Itu teman-teman kita bisa kita support juga di Astro ya. Astro Arena. Ada Aun juga. Ada Aun juga. Ada Aun, ada Dex. Ada banyak lah. Itu seru lah di sana ya. Ini terakhir closing statement singkat aja. Apakah Persib Bandung layak dijadikan blueprint atau percontohan untuk klub lain? Di Indonesia? Di Indonesia. On what? Ya, untuk semuanya. Dari sisi regenerasi, akademi, bisnis, dan target jangka panjang. Menurut gue bisa.
Karena bahkan katanya aja blueprint, Persib is blue, bro. Wih. Itu menurut gua. Menurut gua. Emang sih paling bisa nih kata-kata. Itu menurut gua. Kalau yang lebih berisi silakan. Gua umpan aja, gua ngumpan tadi. Ngumpan Jerry aja, Jerry finishing. Pusing nih kayaknya teman-teman. Kalau blueprint kayaknya semua klub Indonesia belum ada yang bisa jadi benchmark sih. Wah, ini realistis ya. Karena itu tadi bisa Bukan realistis, diplomatis. Oh iya diplomatis. Enggak, karena bisa tadi Persib oke juara 2 kali, tetapi ya stadion masih lebih bagus Dewa United, masih lebih bagus Bali United gitu. Merchandise juga ya oke, Persib udah bagus, tapi ya gen ilegalnya masih banyak kan. Iya. Jadi kalau ngomongin benchmark kayaknya di Indonesia memang semua klub masih harus belajar gitu, belajar. Termasuk Persib ya? Termasuk Persib. Oke. Dan itu ruang untuk improve-nya itu masih lebar. banyak lah gitu. Poin Coach Ardi ini yang gue suka itu room of improvements-nya klub Indonesia karena kita si kurang banget tuh. Ya. Banyak Banyak jadinya. banget Jadi yang harus dikejar. apa istilahnya the sky is limit, bro, buat klub Indonesia berkembang tuh masih wah. Misal nih ada klub kayak JDT bagus tapi supporternya nggak ada. Buriram bagus, supporternya ya kurang seru gitu. Kalau di Indonesia kan kita udah punya nih basic experience nonton bola. Supporter kita mantep. Tinggal kan berarti infrastruktur, terus juga hal-hal sporting lainnya gitu dibenahin aja gitu. Nah, komentar Dita biasanya jadi punchline nih, kalau bebas. Nah. Biasa. Kalau Gue udah ambil duluan karena gue tahu terakhirnya lu. ya kalau tim Lagi Indonesia pusing. kan room for improvementnya sangat banyak kan, bukan room for improvement itu house of improvement karena terlalu luas. Dia bukan room, dia bukan room rumah. lagi, udah jadi house. Serius ya? Oke, serius gak apa-apa. Terima kasih ya untuk Ardi dan juga Aun ya. Boleh tulis kolom komentar kita mau bahas apa lagi keseruannya. Apakah Club World Cup menarik perhatian Mas? Atau hal-hal lain nih kita bisa bahas di sini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.